Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perintah Allah kepada Ibrahim menyembelih, mengorbankan anaknya adalah perintah ujian, amrul ibtilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bayar hadirun wal hadirat rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita awali dengan selalu memanjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih Allah berikan waktu, kesehatan, rezeki, dan yang paling penting juga umur masih Allah berikan kepada kita sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sambil kita i'tikaf di rumah Allah yang suci ini, mari pula kita saling berbagi tazkirah dan melanjutkan bahasan pengajian kita apa yang kita sampaikan pada Ahad malam yang lalu. Pada Ahad malam yang lalu kita menjelaskan bagaimana keteguhan iman seorang perempuan, Siti Hajar, istri Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, di dalam menghadapi kondisi yang tidak normal seperti di tempatnya di Palestina. Kasih sayang seorang ibu sepanjang jalan. Kasih ibu tiada bertepi. Dia sangat sayang kepada bayi anaknya yang ditinggalkan Ibrahim alaihissalam di tempat yang gersang, jauh dari Palestina, tidak ada orang, enggak ada tumbuh-tumbuhan, tapi tabah dalam menghadapi semua ujian Allah Subhanahu wa taala. Tentu Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah amal kepada Ibrahim Khalilullah untuk menyembelih, untuk mengorbankan anaknya pun tidak pernah bergeser, tidak pernah lari dari sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah kepada Ibrahim menyembelih, mengorbankan anaknya adalah perintah ujian, amrul ibtilah. Perintah ujian daripada Allah. Di mana Allah ingin menguji seorang yang sudah diberikan Khalilullah, lakab tambahan dari namanya kekasih Allah. Sanggupkah Ibrahim menjalankan perintah ini atau tidak? Ini amrul ibtilah.
bukan perintah hukum, amrul tasyri', tapi Allah ingin menguji awalnya, sanggupkah? Nah, kita yang lalu kita jelaskan bagaimana ujian bertubi-tubi kepada Nabi Allah Ibrahim Khalilullah ini, ya. Dilempar dalam api, dibakar karena menghancurkan berhala-berhala sembahan Namrud. Tak gentar Ibrahim, siap menerima hukuman, tapi Allah yang menyelamatkan. Api jadi dingin, Ibrahim senyum saja di dalam hati. Tujuannya adalah untuk menguji kesungguhan orang yang diuji dan menunjukkan ketinggian martabat derajat dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu para pendengar sekalian, bukanlah sesuatu yang sangat berat secara makul, pikiran yang waras saja berat sekali untuk menerima perintah menyembelih anak. Tapi ini dilakukan. Perintah ini diperoleh Ibrahim awalnya dari sebuah mimpi. Dari mimpi. Karena mimpi para nabi itu merupakan wahyu. Seperti hadis Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ru'yal anbiya minal manami wahyu. Rasulullah bersabda, mimpi seorang nabi di dalam tidurnya itu adalah wahyu. Tidak sama dengan mimpinya kita dikejar ular, dikejar harimau, nama tahu pun dikejar gajah. Dan mimpi kita was-was syaitan. Di mimpi seorang nabi, seorang rasul itu wahyu Allah. Makanya di dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, falamma ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Kan ini mimpi, awalnya dalam mimpi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat di dalam tidur, fil manami anni adzbahuka, saya menyembelih, mengorbankanmu, hai Ismail. Mimpi, dalam mimpi. Maka ditanya kepada Ismail anaknya, pandu ma'adzaka, bagaimana pendapatmu? Ada ini mimpi dalam, saya lihat dalam tidur, saya menyembelihmu. Makanya kan tidak terus pada malam mimpi itu tuh diambil kesimpulan, enggak. Tapi beberapa malam, sehingga ada malam tarwiyah, ragu-ragu, kemudian pada malam Arafah, yakin itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak serta-merta ketika mimpi terus ambil anaknya sembelih, enggak. Tapi ditunggu dulu, apa ini dari apa? Dari Allah atau dari bukan dari Allah? Rupanya dari Allah. Ya, malam Arafah, malam keyakinan dia ini datang, mimpi ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah terjadinya perintah ini dalam mimpi, tidak dalam keadaan sadar, kedua jaga, kedua dengar.
Karena ketika kita tidur, Bapak Ibu, para pendengar sekalian, kita kan nggak tahu apa-apa. Dicok, diangkat, dipindah tempat tidur, kita nggak tahu. Karena memang tidur sudah Allah desain seperti itu ya. Jadi ruh ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana ini urusan Allah sehingga nanti terbangun lagi. Makanya Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Jadi Allah mewafatkan seseorang itu ketika sampai tiba ajalnya, dan tidak wafat. Orang-orang yang sedang tidur itu enggak meninggal, bisa kembali. Tapi ada juga dalam kenyataan, ada orang tidur malam hari enggak bangun-bangun lagi, ada juga kejadian. Tapi kalau Ashabul Kahfi, pemuda yang 7 itu kan tidur berapa lama? 309 tahun ditidurkan oleh Allah, kemudian dibangunkan kembali dalam waktu yang lama itu. Kekuasaan Allah kita nggak bisa membayangkan. Nah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak boleh diperdebatkan. Mungkin nggak terjadi hari ini sama kita lagi, tapi ibarat contoh isyarat Al-Quran ini memberikan makna apa hikmah rahasianya. Allah sanggup menidurkan orang hambanya dalam waktu yang lama, 309 tahun dalam ruang, kemudian dibangunkan kembali, masih ada ruh. Nah, jadi terjadinya perintah ini kepada Ibrahim dalam mimpi, tidak dalam keadaan sadar atau terbangun jaga, tidak dalam keadaan jaga. Ini bisa dilihat dari beberapa sudut kajian. Bisa kita lihat dari beberapa sudut kajian, analisa, walaupun kita tidak semuanya bisa mengkaji. Ini kita lihat di dalam beberapa kitab tafsir oleh para mufassir menjelaskan. Yang pertama, ini menunjukkan perintah taklif, pembebanan. Perintah itu sangatlah sulit sebenarnya untuk dilakukan. Tapi kalau beban taklif, kita anak yang sudah balik, sudah dewasa umurnya, sudah 15 tahun, beban taklif itu kan gampang. Salat, perintah salat, perintah puasa, ya, tutup aurat dan sebagainya, itu gampang. Tapi kalau beban taklif ini yang diperintahkan dalam mimpi kepada Ibrahim menyembelih anaknya, bukanlah mudah, sangat sulit. Di satu sisi pihak penyembelih, di sisi yang lain orang yang akan disembelih. Berat bagi Ibrahim sebagai ayah dan anak satu-satunya. Ketika sudah berumur 86 tahun baru Allah karuniakan anak ini, Ismail. Kemudian baru belakangan beberapa tahun kemudian lahir Isa dari Siti Sarah, sudah pada umur 9 tahun, 96 tahun. Jadi begitu karunia Allah, memberikan sebuah isyarat kepada kita sekalian yang hidup hari ini karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dihadirkan oleh Allah, karena ini perintah yang berat, dihadirkan dalam mimpi awalnya. Enggak langsung ketika jaga, Ibrahim sembelih anakmu, korbankan anakmu, enggak. Pasti ini jantungan nanti. Tapi dalam mimpi dibuatnya seolah Ibrahim menyembelih, mengorbankan anak. Masih belum yakin,
malam kedua sama mimpinya, malam ketiga sama mimpinya. Malam Arafah, malam Arafah. Kalau orang haji kan wukuf di Arafah, rukun haji. Jadi haji itu Arafah. Kalau belum wukuf di Arafah, belum haji di situ. Maka orang yang sakit dibawa oleh petugas supaya ada, walaupun beberapa saat tergelincirnya matahari di Arafah, supaya sah hajinya dia lakukan. Pak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai 3 malam Ibrahim bermimpi sebelum diikutkan dalam kondisi yang sadar. Inilah ketika malam yakin, malam Arafah, siangnya disampaikan pada perintah Allah, anakku yang sangat aku cintai, ada perintah Allah. Fanzur madza tara. Allah memerintahkan ayahmu untuk menyembelihkanmu, anak. Bagaimana pendapatmu? Wahai anakku yang aku cintai, satu-satunya anak yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa jawab seorang anak yang baik? Ya abati, if'al ma tu'mar. Wahai ayanda, lakukan itu kalau itu perintah Allah. Lakukan itu ya Allah, ya ayah. Kalau itu perintah Allah, if'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya ayah akan dapatkan saya ini, melihat saya ini nanti seorang anak yang sabar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Komunikasi terjadi yang intens, baik sekali komunikasi ayah dengan anak. Tidak serta-merta otoriter seorang ayah langsung ambil pisau, bawa tali, ikat kaki, sembelih. Tidak seperti itu. Tapi intens komunikasi yang baik diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran 103 ayat 103 surah As-Saffat. Subhanallah. Dengan demikian, perintah itu tidak langsung dipahami, diyakini sekaligus, tetapi secara pelan-pelan merasakan. Masa Allah memberikan satu-satunya anak, masa disuruh korbankan di tangan orang tuanya sendiri? Kan berat Bapak Ibu sekalian, berat sekali. Sisi yang kedua, Allah menjadikan mimpi para nabi sebagai sebuah kebenaran al-haq. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti misalnya mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, mimpi Nabi Ibrahim, mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Yusuf kan pernah juga mimpi dulu dalam surah As-Saffat, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Itu mimpi Nabi Yusuf dulu, masih kecil dia mengatakan kepada bapaknya, ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, ya ayah, saya melihat ini ra'aitu, saya melihat dalam mimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan. Dia melihat kepadaku, mereka semua lihat, memandangku, sajidin dengan penuh sujud dalam mimpi ini, dalam mimpi Nabi Yusuf. Qala ya bunayya, apa jawab Nabi Yusuf? La taksus ru'yaka
ala akhawatika. Wahai anakku, kata ayahnya Nabi Yakub, jangan sekali-kali kamu ceritakan itu kepada saudaramu, mimpi itu. Jangan, diamkan saja. Karena fayakidu laka kaidan, nanti mereka akan melakukan intimidasi, penculikan, siasat buruk. Kalau itu kamu ceritakan sama saudaramu, pasti mereka akan melakukan tindakan yang tidak normal kepadamu. Kan terjadi kemudian diminta oleh saudaranya itu dibawa Yusuf. Ayah Yakub ini enggak kasih, sekalipun enggak kasih, berat sekali melepaskan Yusuf. Tapi karena dia dirayu, dia akhirnya diberikan. Tapi jaga Yusuf itu, akhirnya dibawa, masuk ke dalam sumur. Karena ya Koeh yang lain kok sayang sama Yusuf, oleh Yakub kepada yang lain enggak pernah sayang seperti Yusuf dan Benyamin. Maka ini Koeh iri, kan dilemparkan dalam sumur. Tapi untung Allah membuat seperti cerita sinetron, datang pedagang yang mau ke Mesir. Dilihat ada orang kok, diambil aja kok ada orang dalam sumur. Anak yang sangat ganteng, masih kecil, milenial, diambil lah, dibawa ke Mesir, dijual. Nah, dulu masih bisa jual beli, sahaya, hamba sahaya dianggap ini budak, dijual ke sana. Ya begitulah Bapak Ibu, para pendengar manapun yang berada, Allah memberikan contoh iktibar kepada kita sekalian, ya, bahwa mimpi ini sudah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maksud dari mimpi tersebut adalah untuk mengesahkan kebenaran, mengiyakan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sementara para mufasir mengomentari soal mimpi Ibrahim ini, yang kemudian berujuk jadi perintah yang bersifat hukum taklifi. Jadi perintah menjadi beban, pembebanan hukum kepada Ibrahim. Sehingga dikaji oleh para mufasir, antara lain Imam Ar-Radhi. Beliau membagi tingkatan maqaman. Kalau ada bicara maqaman, derajat dalam pendekatan tasawuf, ada maqam, ada maqaman, maqam taubat, ya, dan lain-lain, ya. Ini maqaman ini mimpi para nabi ke dalam 3 bagian. Kalau ini menurut Ar-Radhi, yang pertama, terjadi sesuatu yang hadir dalam mimpi sebagaimana ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalau kepada Rasulullah, la tadkhulunnal masjidal haram, ya pasti kamu bisa masuk dalam Masjidil Haram, yang disusul dengan kejadian serupa di dalam mimpi. Di salah satu contoh. Kemudian kata Ar-Radhi yang kedua, terjadi sebaliknya sebagaimana diceritakan dalam ayat ini, bahwa Ibrahim sudah jadi menyembelih anaknya, kok dibawa pada hari ke-9 itu, diambil tali, diminta izin sama Siti Hajar, ibundanya, bawa kemana mau dibawa, mungkin main-main rekreasi itu, dibawa ke Mina. Tapi di tengah jalan kan juga dihadang oleh iblis, oleh syaitan. Hai Ismail, kamu dibawa mau disembelih. Kan diambil batu, dilemparkan. Nanti ada beberapa tempat lagi dihalang lagi, diambil lagi batu. Ibrahim sudah gila menyembelih anak, dilempar lagi. Kan timbul jamarah, melempar jamarah.
bagi orang-orang yang melakukan ibadah haji. Tapi jangan sudah ketika melempar jamaah, melempar setan, bukan juga seperti itu. Maka ada jamaah kadang-kadang apapun dilempar, bukan dengan batu, sandalnya pun dilempar, payung pun dilempar. Ya, itu sudah tidak paham dengan manasik, ilmu manasik haji dan sebagainya, karena marah sama setan dan sebagainya. Itu jadi sebuah wajib haji. Kalau orang tidak melakukan lempar jamaah, tidak bermabit di Mina, itu bukan adam sebagainya. Pak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekalipun dia sudah bertekad membawa anaknya untuk menyembelih, tapi Allah gantikan dengan tebusan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti yang lain. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa fadainahu ayya Ibrahim. Ya. Ketika dia sudah menyerahkan diri, Ibrahim dan anaknya Ismail ya, sudah pasrah untuk melakukan itu semuanya perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia memiringkan di atas pelipis pangkuannya Ismail itu untuk disembelih. Wa fadainahu, maka tiba-tiba terdengar suara dari tempat yang tinggi, ya Ibrahim, ya Ibrahim, qad sadaqtar ru'ya, innaka dzalikal muhsinin. Wahai Ibrahim, kamu sudah membenarkan perintahku. Sadaqta, mimpi, sudah membenarkan mimpi, sesuai dengan mimpi. Innaka dzalika najzil muhsinin. Demikian balasannya bagi orang-orang yang sini, yang terus berbuat kebaikan. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu para pendengar sekalian? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim. Inilah sebuah ujian Allah yang nyata diberikan. Ibrahim membenarkan mimpi, dia ambil anaknya mau dikorbankan, lalu ada panggilan dari tempat yang tinggi, hai Ibrahim, kamu sudah membenarkan mimpi. Ini sebuah ujian yang sungguh-sungguh nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Maka Allah menebus Ismail itu dengan seekor kibas yang besar, yang gemuk, yang sehat. Subhanallah. Tidak diduga, karena sebelumnya kan sudah tutup mata. Apalagi pesan anaknya Ismail, ya ayahanda, kalau nanti saya dikorbankan, disembelih, yang pertama tutup mata, jangan melihat wajah, tutup mata ayahanda, tutup mata ananda, apa tidak melihat saling wajah. Ada sesuatu tidak jadi melakukan, nanti ayahanda tutup mata. Yang kedua, disuruh buka baju, nanti jangan dilihat oleh ibunda kena darah di baju, buka baju ayahanda. Begitulah sebuah pesan-pesan terakhir Ismail kepada ayahnya Nabi Ibrahim ketika sang-sang akan terjadi pengorbanan, korban penyembelihan anaknya secara langsung di tangannya sendiri. Berat sekali resiko yang sangat berat sekali. Maka ada dalam ilmu manajemen, ada manajemennya resiko. Bagaimana mengendalikan resiko dalam hidup kita ini, ya. Bagaimana mengurangi beban, carilah nafkah yang halal supaya mengurangi resiko nanti dengan Allah. Cari yang halal, jangan yang haram kita cari rezeki. Bagaimana nanti ketika meninggal?
kurangi resiko siksaan Allah dengan sedekah, dengan wakaf. Kalau ada wakaf itu kan bersama nanti membela itu, ya. Jadi abadi dia nanti, mengurangi resiko nanti di akhirat. Wakaf, kita berikan wakaf, harta yang sangat kita cintai, seperti Ibrahim. Kita kalaupun berkorban, apa sapi, apa kambing, kita berikanlah yang bagus, yang tidak cacat, yang sehat. Biar mahal sedikit tidak apa-apa, memang harta disuruh yang baik. Mimma tuhibbun, apa yang sangat kamu cintai dari harta itu yang kita berikan wakaf, itu yang kita sedekahkan, itu yang kita kurban. Oh, jangan itu mahal, kambing 3.500.000 nggak jadilah, padahal dia sehat sekali. Biarlah lebih 500, nggak apa-apa. Tapi kita memberikan anugerah nikmat Allah yang Allah titip kepada kita, juga apa yang sangat kita cintai, itu yang kita lepaskan dari diri kita. Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua ya. Ar-Razi juga menambahkan ada ta'wil atau takbir mimpi ya. Ini merupakan semua mimpi pasti berbentuk salah satu dari 3 macam mimpi tersebut. Kan dulu ada mimpi Raja Mesir. Jadi dijelaskan takbir itu oleh Nabi Yusuf. Si Nabi Yusuf dalam penjara, ada Dindayang pembantu raja, ada seorang muda dalam penjara ya raja. Karena semua sudah dipanggil pembesar-pembesar untuk memberikan takbir ini, nggak mampu dijelaskan mimpi raja. Ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Nggak tahu apa takbir mimpi, diundang semua pejabat-pejabat tingginya. Oh, dikasih tahu ada dalam penjara seorang anak muda bisa memberikan takbir mimpi. Yusuf nggak mau keluar karena belum ada keputusan hukum dalam penjara. Kalau sudah ada penetapan hukum, baru dia keluar. Maka raja menetapkan dulu, sudah bebas, Yusuf bebas, baru dia keluar memberikan takbir mimpi raja. Maka Yusuf memberikan penjelasan, ya tuanku raja, 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Bahwa nanti Mesir ini 7 tahun terus makmur, kata Nabi Yusuf. Nanti setelah 7 tahun makmur, pangan lebih dan sebagainya disuruh simpan, jangan dihabiskan semuanya. Akan datang musim kemarau, paceklik 7 tahun. Kan begitu dijelaskan oleh Al-Quran. Indah sekali. Kalau kita baca surah Yusuf ini, seperti nggak habis-habis, kita ulang lagi, kita baca lagi. Ada dengan Siti Zulaikha kan sampai masuk penjara, luar biasa itu ceritanya. Diungkap di isyarat Allah kepada kita sekalian. Maka ini dipatuhi oleh raja. Maka diumumkan semua rakyat warga Mesir, tanam, simpan, setiap tahun simpan. Nanti akan datang musim paceklik, pangan sulit, El Nino, kemarau panjang, seluruh sampai ke Palestina, sana tempat Nabi Yakub. Sehingga yang orang-orang dari mana datang ketika kemarau panjang, habis pangan, nggak ada lagi mau dimakan, datanglah nanti anak-anak Nabi Yakub yang lain ke Mesir kan gitu. Walaupun dia nggak kenal Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf kenal saudara. Sebagai luar biasa cerita itu. Bapak Ibu hadirin, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurban di sisi satu secara vertikal kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan harta yang sangat kita cintai ya, jangan merasa kurang ya. Apalagi mau seekor sapi satu keluarga, atau bersyarikat bersama-sama 7 orang
7 keluarga 1 ekor sapi. Ya, sebagian berapa 1 orang sehingga dapat seekor sapi. Dan kita pesan panitia, cari beli ya, baik yang cacat-cacat, baik yang kurus, baik murah, inilah yang apa? Ya, saya kira harus yang baik, sehat, jangan cacat, baik hana unglinya, kahana mata sini, buta mata, tak boleh, yang sehat untuk kurban. Itulah Nabi Ibrahim, anaknya dikorbankan. Kita bukan anak, tapi harta, bagian anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di samping hubungan kita dengan Allah, juga ada sosial kemanusiaan sesama, saling berbagi. Maka kurban ini bisa untuk fakir, miskin, anak yatim, orang kaya pun bisa. Ya, orang kaya pun bisa dapat kurban, menikmati ini ikhlasan dari seseorang. Dan ini tandanya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pelit, tidak kikir dan sebagainya. Ya, enggak ada pun orang yang misalnya pergi haji keluarkan dana 60 juta, mau korban 1 sapi 20 juta, kan enggak juga miskin, malah Allah tambah lain. Rajin kita setiap bulan dengan anak yatim, setiap ada kurban kita beri kurban, kita sedekah, tapi harta itu berlimpah. Allah ganti lain kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari 10 jadi 70, benar dari 700 digandakan terus. Masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah. Jadi kan seperti orang yang memberikan itu 10, 70, 700 digandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa cuil, beberapa ringkasan yang mudah-mudahan terus kita kaji, kita ulang kembali, saling mengingatkan, yang mudah-mudahan akan memberikan sebuah semangat kepada kita bahwa pengorbanan itu tidak pernah berhenti. Apapun yang kita lakukan hari ini adalah walaupun kecil, tapi itu sebuah pengorbanan. Waktu pun ini yang dulu di sini pengorbanan di rumah Allah yang suci. Saya kira demikian. Terima kasih. Mohon maaf lebih kurang. Wallahu waliyul taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم الله